Selamat pagi semuanya. Pagi ini, Ibu akan menjelaskan tentang inflasi, di mana kalian sudah punya tugas sebelumnya berkaitan dengan ini, namun supaya lebih mengerti, Ibu akan jelaskan dari pengertian sampai dampaknya ya. Inflasi adalah naiknya harga barang yang bersifat umum dan terus-menerus. Jadi, ketika suatu negara mengalami inflasi, maka harga barang di negara tersebut akan naik. Dan naiknya itu nggak cuma 1 hari 2 hari ya, tapi bisa berbulan-bulan atau bahkan sepanjang tahun. Nah, di sini ada kata terus-menerus, ini mengartikan bahwa ada kata bersifat umum, ini mengartikan bahwa harga barang yang naik nggak cuma satu barang, tapi secara umum, seperti itu. Nah, tanda-tanda lain ketika terjadi inflasi adalah nilai mata uang menurun. Jadi seperti Indonesia, kalau terjadi inflasi di Indonesia, maka nilai mata uang Indonesia terhadap dolar Amerika akan menurun. Semakin tinggi tingkat inflasinya, maka penurunan nilai mata uang akan semakin besar. Contohnya, tadinya 1 dolar 13.000 rupiah. Setelah terjadi inflasi yang cukup tinggi, tiba-tiba jadi 16.000 rupiah. Seperti itu ya, contohnya. Terus berikutnya tanda lain adalah jumlah uang yang beredar di masyarakat meningkat. Nah, kenapa bisa jumlah uang yang beredar di masyarakat meningkat? Contohnya ya, kita bayangkan di suatu negara kebutuhannya cuma satu, yaitu beras. Masing-masing orang memegang uang 10.000 untuk membeli beras 1 liter. Kita bayangin aja harga berasnya seliter itu adalah 10.000 ya. Dan penduduknya sejumlah 100 orang. Oke. Nah, saat terjadi inflasi, harga beras per liter itu naik jadi 11.000. Ya. Nah, coba kita review lagi dari awal ya. Saat tadi belum inflasi, harga berasnya 10.000, kalau dikali 100 orang, berarti uang yang sedang dipegang masyarakat yaitu sebesar 1 juta ya kan? 10.000 dikali 100 penduduk. Nah, jadi uang yang beredar itu 1 juta. Nah, setelah inflasi terjadi, harga beras naik jadi 11.000. Maka kita kalikan dengan jumlah penduduk yaitu 100 orang, jadinya uang yang beredarnya adalah 1.100.000. Tadinya sebelum inflasi 1 juta, sekarang 1.100.000 gitu ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena kalau masyarakat memegang uang 10.000 sudah tidak cukup untuk membeli beras. Jadi mereka mau tidak mau harus memegang uang yang lebih, seperti itu ya. Bagaimana inflasi terjadi? Coba kita lihat contoh ini. Harga minyak dunia mengalami kenaikan. Kita tahu ya, harga minyak itu seperti bahan bakar, bensin, dan lain-lain itu harganya naik di Indonesia karena pastinya di dunia juga naik. Karena bahan bakar minyak kita seperti bensin itu purely impor. Oke, harga minyak dunia naik. Suatu perusahaan atau industri, namanya industri A misalnya ya. Nah, si industri A ini, karena harga minyak naik, akhirnya dia harus membeli minyak yang lebih mahal untuk mesin. Yang namanya mesin kan bahan bakarnya salah satunya seperti bensin ya. Nah, karena uang untuk bahan bakar naik, maka bisa juga disebut industri A itu biaya produksinya naik gitu. Nah, supaya dia nggak rugi, biasanya harga dinaikkan. Kita tahu ya, kalau misalnya harga minyak dunia itu mempengaruhi banyak aspek kehidupan. Contohnya transportasi, pabrik-pabrik, pasti semuanya bahan bakar yang dipakai, maksudnya
kendaraan pribadi seperti itu ya, itu nggak terlepas dari bahan bakar bensin. Jadi, kalau misalnya harga bensin mengalami kenaikan, biasanya mempengaruhi semuanya aspek kegiatan ekonomi seperti di industri dan kehidupan sehari-hari. Nah, itu bisa terjadi inflasi ya. Nah, inflasi ini bisa disebabkan karena dua faktor. Yang pertama karena permintaan, atau dalam istilah bahasa Inggrisnya demand pull inflation, di mana permintaan barang lebih besar dari penawaran. Ya, kita tahu bahwa kalau dalam ekonomi itu sudah alamiah hukumnya, kalau misalnya suatu barang itu banyak yang minta, pasti penjual menaikkan harga, gitu ya. Itu salah satu penyebab inflasi. Kedua, karena biaya. Cost push inflation, ini terjadinya kenaikan biaya produksi. Nah, kalau yang nomor 2 ini, contohnya seperti yang tadi bahan bakar yang naik, yang udah Ibu contohkan sebelumnya ya. Itu kenaikan karena biaya produksi suatu industri untuk memproduksi barang itu lebih mahal. Akhirnya dia, supaya nggak rugi, industri tersebut menaikkan harga barang yang diproduksinya. Nah, pada dasarnya semua negara, baik itu negara maju maupun negara berkembang, pasti mengalami yang namanya inflasi. Tidak ada negara yang tingkat inflasinya 0. Pasti berkisar antara 0 sampai 100. Nah, selama inflasinya di bawah 10%, negara tersebut tidak ada masalah ya terhadap inflasi. Masalah bisa terjadi kalau sudah di atas 10%. Gitu. Nah, kita lihat tingkat inflasi. Ada 4 tingkatan ya. Yang pertama, ada yang namanya inflasi ringan. Kalau inflasi ringan, berarti inflasinya di bawah 10%. Kalau ini masih aman ya, nggak ada permasalahan ya. Yang kedua, inflasi sedang. Inflasi sedang ini ketika tingkat inflasi sebesar 10-30%. Kalau ini udah harus berhati-hati dan harus menjaga keuangan negara supaya tidak semakin meningkat. Ketiga, inflasi berat. Inflasi berat ini berkisar 30-100%. Nah, dalam kondisi yang inflasi berat berarti di sini keadaan ekonomi sudah sedang tidak baik ya. Yang keempat, hyperinflasi atau inflasi yang tingkatnya lebih dari 100%. Nah, kalau ini sudah terjadi yang namanya krisis ekonomi yang parah. Hyperinflasi pernah terjadi di Indonesia pada tahun 1963 sampai 1965, waktu itu di akhir-akhir masa Orde Lama ya. Nah, di masa Orde Lama itu waktu itu terjadi inflasi yang tingkatnya di atas 100%, sehingga dampaknya itu dulu banyak sekali perusahaan-perusahaan, industri-industri yang gulung tikar, bangkrut, sehingga terjadi PHK besar-besaran, pengangguran yang besar-besaran, kelaparan yang tinggi gitu. Dan itu terjadi selama beberapa tahun waktu itu. Jadi hyperinflasi ini kondisi yang harus benar-benar dihindari suatu negara. Nah, sekarang kita lihat dampak inflasi ya. Kita lihat dampaknya inflasi. Yang pertama, bagi orang yang berpenghasilan tetap. Seperti contohnya pegawai yang digaji dari perusahaannya, ketika terjadi inflasi, maka dia akan membeli kebutuhannya lebih mahal dari sebelumnya. Tapi kan gajinya nggak naik ya. Jadi yang harusnya tadi dia bisa menabung sebesar 2 juta per bulan misalnya. Karena terjadi inflasi, harga kebutuhan naik, maka dia menabung akhirnya kurang dari 2 juta. Seperti itu. Kenapa? Karena walaupun inflasi naik, dia gajinya nggak naik. Gitu ya. Terus perekonomian nasional, pastinya ya, kalau yang Ibu bilang tadi, akan terguncang perekonomian nasional kalau tingkat inflasinya sudah di atas 10%. Gitu, udah mulai terguncang perekonomian, dan semakin terguncang lagi, bahkan bisa mencapai krisis ekonomi, kalau dia itu sudah mencapai 100%, bahkan lebih. Nah, tapi dalam satu sisi, inflasi yang tingkatnya tidak terlalu tinggi bisa juga menguntungkan bagi pengusaha.
Kenapa? Karena pengusaha kalau misalnya harga kebutuhan naik, permintaan naik, dia akan menaikkan tingkat produksinya dan juga menaikkan harga barang. Gitu ya. Jadi semakin banyak yang dia jual dan juga semakin mahal harga yang jual, semakin mahal harga yang dijual dari produk itu, dan keuntungannya bisa berkali lipat kayak gitu ya. Karena ketika inflasi, pastinya pengusaha ini menaikkan harga barang juga. Nah, bagaimana tingkat inflasi Indonesia saat ini? Justru saat ini karena dampak dari pandemi, inflasi Indonesia sangat rendah, berkisar 0 sampai 93%. Ini mengartikan bahwa terlalu rendah. Kalau tingkat inflasi terlalu rendah, itu juga tidak baik untuk suatu negara. Nah, justru sekarang Indonesia namanya bukan inflasi, tapi sedang mengalami deflasi, gitu ya. Nah, deflasi ini kebalikan dari inflasi, yaitu penurunan harga barang. Kalau inflasi kan harga barang naik ya. Kalau deflasi pada umumnya ada penurunan harga barang karena kenapa daya beli masyarakat menurun. Gitu. Daya beli masyarakat menurun akibat dari selama pandemi ini kalian tahu ya, masyarakat pendapatannya sangat menurun. Ada yang karena di PHK, ada yang karena usahanya nggak bisa berjalan dengan lancar. Akhirnya pendapatan masyarakat secara umum itu nggak sama seperti sebelum corona, sehingga tidak bisa juga memenuhi kebutuhan seperti biasanya gitu. Nah, makanya dalam keadaan seperti ini, situasi seperti ini, pemerintah mendorong supaya konsumsi masyarakat meningkat. Apa yang dilakukan? Kalau kalian tahu, seperti memberi bantuan kepada karyawan yang gajinya di bawah rata-rata, yang berapa sih, 500.000 kalau nggak salah per bulan. Bantuan kepada UMKM, usaha mikro kecil menengah, supaya bisa menambah modal usahanya gitu. Kira-kira itu ya keadaan Indonesia sekarang. Kiranya itu aja yang bisa Ibu sampaikan melalui pelajaran ini. Dan nanti kalau ada tugas silahkan dikerjakan. Terima kasih.